Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi nilai dari aplikasi rapot untuk rapot P5 atau Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya, untuk format rapotnya, untuk panduannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk format rapot proyek profil seperti ini untuk pendidikan dasar dan menengah. Ada nama project di sini, ada nama projectnya apa, terus deskripsinya apa, seperti ini ya. Untuk nama project nanti bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Terus nanti akan ada aspek yang dinilai, terus sikap-sikap yang dinilai itu apa saja, serta deskripsinya dan nilainya seperti ini. Ini adalah formatnya ya. Di bawah akan ada capaian catatan proses seperti ini. Ini tadi untuk project pertama, ini project kedua, ini juga sama. Mungkin untuk sikapnya berbeda ya, ada yang cuma gotong royong dan mandiri, yang atas beda lagi, ada berkebinekaan global dan benar kritis. Ya, beda-beda ya. Ini format rapot untuk kegiatan P5 seperti ini ya. Nah, saya sendiri sudah membuat dalam bentuk aplikasi Excel seperti ini, rapot SMKPK dan rapot P5. Ya, ini sudah saya buat. Untuk passwordnya adalah rapot PK. Seperti ini ya. Ini adalah rapotnya. Terus tampilan yang sudah saya buat hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa di custom ya. Jadi sesuai dengan project yang sudah dibuat. Oke, sekarang ke langkah-langkah cara mengisi nilai di aplikasi rapot yang ini ya. Ini tadi tampilannya sudah saya tunjukkan. Nanti teman-teman bisa mendownload panduannya yang seperti ini, tampilannya di deskripsi ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi untuk link panduan ini yang contoh format rapotnya. Oke, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengisi nilai rapot P5. Pertama adalah membuka file aplikasinya dulu, buka aplikasi rapot, terus masuk ke menu rapot PK, ya, menu rapot PK, kemudian pilih input nilai P5. Ya, di sini saya sudah membuka file rapotnya. Tadi masuknya ke menu rapot PK, yang ini ya, rapot PK yang menu kedua. Terus kemudian masuk ke input nilai P5. Nah, di sini di depan sendiri ya, di depan sendiri ini ada tombol input nilai P5. Oke, ini sudah masuk ya. Ini halamannya seperti ini. Terus kemudian klik tombol X yang warnanya merah ini tengah. Itu fungsinya adalah untuk membersihkan data yang sebelumnya. Di sini kan saya sudah memberikan contoh-contoh ya. Ini nilainya juga sudah saya berikan contoh-contohnya. Ini dibersihkan dulu, di delete. Nah, untuk mendeletnya tidak perlu manual di blok terus di delete. Itu enggak, kita cukup klik saja tombol yang warnanya merah yang bentuknya X ini. Ini nanti otomatis semua nama project, semua deskripsi, semua nilai yang contohnya yang ada di sini sudah saya berikan itu akan bersih. Nah, caranya tinggal klik saja yang tanda merah ini. Kemudian akan ada warning atau peringatan apakah mau dihapus, karena ini tidak bisa diunduh ya, tidak bisa dikembalikan. Kalau sudah yakin, klik OK. Ya, jadi fungsinya adalah untuk membersihkan semua data nilai yang ada di sini. Ya, ini sudah bersih nilainya. Kemudian untuk nama projectnya silakan disesuaikan dengan project yang sudah dikerjakan di sekolah Bapak Ibu ya. Ini sekarang saya coba contoh dari panduan saja ya. Jadi panduannya seperti ini. Terus saya coba kopikan ke rapot saya. Ya, sekarang saya coba ya. Saya kopikan pertama adalah nama projectnya di sini. Di bagian sebelah kiri atas akan ada nama project dan deskripsi. Ini berarti sesuai dengan yang dilakukan ya. Ini saya langsung ambil dari contoh yang sudah ada. Di sini untuk nama project satunya adalah seperti ini. Nah, ini saya kopikan saja langsung ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nama projectnya adalah seperti ini. Terus kemudian deskripsinya juga sama ini. Ini mau tulis manual juga bisa ya. Ini untuk ketik manual juga bisa. Ini nanti disesuaikan dengan project yang sudah Bapak Ibu kerjakan dengan siswa-siswi Bapak Ibu, tinggal ditulis saja. Ini saya kopikan saja ya biar cepat ngisinya. Kopikan saja langsung. Oke. Nah, seperti ini. Sudah ada project 1, sudah project 2. Terus ini karena contohnya cuma 2, berarti untuk yang project ketiga dan keempat saya hapus saja. Nah, seperti ini ya. Nama project dan deskripsinya sudah saya masukkan. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah setelah nama dan deskripsinya, silakan masuk ke menu
deskripsi sikap P5. Nah, jadi ada tombol deskripsi sikap P5, terus klik tombol X lagi untuk membersihkan data. Nah, di sini di bagian menu rapot PK akan ada tombol deskripsi sikap P5. Yang ini ya, yang tombol keempat. Ini saya pakai yang versi kedua. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Ya, ada sikap rapot project yang semester ganjil. Oke, terus sebelum mengisi sikap-sikap yang ada, silakan klik tombol X dulu untuk membersihkan data-data yang dicontohkan sebelumnya oleh saya. Maka ini saya coba klik tombol X saja yang ini untuk membersihkan data ya, biar nanti datanya mulai dari awal, dari nol. Kalau sudah oke, berarti semuanya bersih. Terus kemudian pilih nama project. Nah, tadi kan nama projectnya sudah saya masukkan 2 ya. Lalu isi sikap dan deskripsi di aspek yang dinilai. Oke, seperti ini. Saya pilih nama projectnya dulu. Tadi saya sudah memasukkan 2 project. Saya pilih yang project pertama. Nah, seperti ini. Ini masih kosong ya, karena memang belum ada atau belum diisi. Nah, sikap 1, deskripsi 1 itu isinya apa? Ini di sini contohnya sudah ada ya. Misalkan berkebinekaan global, berarti saya ngisinya yang ini, yang nomor 2 saja. Jadi kalau yang pertama beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini tidak dinilai atau tidak diberikan, ya maka dikosongi aja. Ini dikosongi ya, ini nggak perlu diisi. Jadi yang diisi adalah yang dinilai saja. Aspek yang dinilai yaitu contohnya adalah berkebinekaan global. Ini kan contohnya langsung ke berkebinekaan global ya. Terus kemudian untuk sikap satunya apa? Ini contohnya seperti ini, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta prakteknya. Ini contohnya. Ini saya masukkan ke sini. Ya. Terus kemudian ditata supaya bagus dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi sikap pertama adalah yang ini. Terus kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya adalah yang ini di belakangnya. Nah, ini adalah deskripsinya. Silakan bisa ditulis manual, bisa dikopas dari file yang lain ya. Ini bisa tulis manual seperti ini, bisa juga dikopas. Nah, deskripsinya sudah, sikapnya sudah. Artinya berkebinekaan global ada 1 sikap yang sudah saya masukkan. Terus kemudian sikap kedua, terus sikap ketiga, 4, 5. Ini sama ya, tinggal dimasukkan saja. Maksimalnya adalah 6. Jadi nanti ada 6 sikap yang dinilai. Nah, sekarang saya coba masukkan ya. Nah, ini sudah saya masukkan 5 sikap yang ada di berkebinekaan global. Kalau sudah diinputkan seperti ini, boleh ketik manual, boleh kopas. Jangan lupa diklik tombol simpan ya. Tombol simpan yang ini gambar disket ya. Ini silakan diklik. Kemudian nanti akan muncul sudah disimpan. Artinya ini data yang ini itu sudah tersimpan ya. Nah, terus untuk selanjutnya untuk aspek yang berikutnya di sini ada aspek bernalar kritis. Nah, di sini di bawah ini kan ada gotong royong, mandiri. Nah, ini untuk gotong royong dan mandiri karena tidak dinilai berarti dikosongi, biarin aja, jangan di-delete ya. Ini biarin aja kosong. Terus masuk ke bergenal kritis. Jadi khusus aspek-aspek yang dinilai saja yang diisi. Kalau nggak dinilai ya berarti nggak usah diisi, kosongnya aja. Sekarang ke benar kritis ya. Jadi ini contohnya benar kritis ada 3 sikap yang dinilai. Saya kopikan juga kayak tadi sama ya. Nah, untuk benar kritis juga sudah saya masukkan ada 3 sikap yang dinilai. Ini contohnya ada 3 ya. Nanti bisa di custom sendiri, bisa diedit, bisa ditambah, bisa dikurangi. Jangan lupa setelah mengisi sikap ini di save dulu biar ini tidak hilang. Nah, kalau sudah, artinya untuk project pertama ada aspek berkebinekaan global dan bernalar kritis yang dinilai. Ini berarti cuma 2 ya. Ini tadi contohnya cuma 2, nanti bisa ditambah, bisa dinilai untuk aspek yang lain seperti itu. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah, silakan masuk ke project yang kedua. Nah, ini project kedua sama kayak tadi. Jadi diisi hanya di aspek yang dinilai saja. Ini contohnya untuk project kedua itu adalah ada bergotong royong, ada berkebinekaan global, ada mandiri, ada 3 aspek yang dinilai. Nah, saya coba masukkan lagi sama seperti tadi. Pertama adalah bergotong royong, berarti mengisi di nomor 3 ini yang bergotong royong ya. Ini berarti sikapnya adalah kerjasama, terus komunikasi, terus berkebinekaan global, refleksi, dan memahami. Mandirinya adalah mengembangkan refleksi diri dan percaya diri. Oke, saya masukkan juga ke sikap yang ada di sini ya, sikap dan deskripsi. Saya masukkan sesuai dengan aspeknya.
Oke, ini sudah semua diisi untuk proyek kedua, ada di aspek mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol save ya, atau simpan. Oke, sudah disimpan. Nah, oke, proyek 1 dan proyek 2 untuk sikapnya sudah diisi. Ya, untuk isinya ini tidak wajib diisi semua ya, mau 1 sikap, 2 sikap. Terus untuk aspek yang dinilai juga tidak harus diisi semuanya sampai 6 aspek ini. Misalkan cuma 3 saja atau 2 saja juga boleh ya. Jadi tadi yang berikutnya adalah mengisi sikap dan deskripsi untuk setiap aspek. Setiap sikap wajib ada deskripsi. Jadi kalau ada sikapnya otomatis deskripsinya juga ada ya, wajib ada. Terus jumlah sikap yang dinilai maksimal 6. Di sini sampai sikap ke-6 maksimalnya. Jadi boleh diisi 1, boleh diisi 2, boleh diisi 3 juga boleh, nggak apa. Yang penting maksimalnya adalah 6. Semua aspek tidak wajib diisi. Di sini aspeknya ada 6 ya, ada beriman, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini tidak wajib diisi semua. Mau satu proyek 1 saja, 2 saja juga boleh, nggak masalah ya. Setelah diisi sikap dan deskripsi, wajib klik tombol save. Klik tombol save adalah yang ini ya, yang gambarnya disket atau floppy. Kalau sudah oke saja, terus kemudian lakukan untuk proyek yang lain. Tadi proyeknya cuma 2 ya, berarti sudah diisi semua. Terus kemudian untuk kalimat-kalimat ini munculnya di mana? Itu munculnya di halaman rapot P5-nya. Jangan lupa disimpan dulu ya, ini disimpan dulu, pastikan sudah disimpan. Masuk ke halaman cetak rapot P5. Nah, di sini nih munculnya. Ada proyek, ada sikapnya, berkebinekaan global. Ini sesuai dengan tadi yang sudah kita isi ya. Ini sudah muncul semuanya di sini. Ada proyek kedua juga sudah muncul. Nah, terus kemudian akan ada nilai-nilainya. Di sini ada checklist-checklistnya ya. Dan untuk nilainya nanti kita inputkan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan siswa-siswanya. Oke, kita masuk ke menu berikutnya adalah yang ini. Klik input nilai P5, terus klik tombol X untuk hapus data. Jadi masuk ke tombol input nilai P5. Nah, di menu ke-5 ya, input nilai P5, silahkan diklik. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai-nilai dari P5 yang akan nanti kita tunjukkan atau kita tampilkan di halaman rapot tadi. Ini contoh ya, kita bersihkan dulu, kita freshkan semuanya supaya tidak ada isinya lagi. Ini tinggal di delete saja. Mau diblok kayak gini boleh, tinggal delete ini boleh. Atau bisa juga diklik tombol yang X yang ini. Silakan diklik, maka otomatis semua nilai yang ada di sini akan bersih ya, baik untuk proyek pertama sampai proyek terakhir. Saya klik tombol OK saja, ini tidak bisa diunduh. Nah, kalau sudah seperti ini bersih, tidak ada isinya lagi. Berikutnya setelah semua nilai dibersihkan, baik untuk proyek pertama, proyek kedua, dan seterusnya, ini sudah tidak ada nilainya lagi. Langkah berikutnya adalah mengisi dengan nilai BB, MM, PSH, dan SB ya. BB itu belum berkembang, terus MB itu mulai berkembang, PSH adalah berkembang sesuai harapan, dan SB adalah sangat berkembang. Nanti untuk singkatan-singkatan ini sesuai dengan panduan ya. Kalau mau diganti silakan bisa diedit. Nah, bisa diedit. Terus kemudian cara ngisinya adalah diketik manual bisa ya, misalkan. Tapi ini sesuai dengan aspek yang dinilai. Misalkan tadi ini proyek pertama ya. Ini proyek pertama nih. Proyek pertama itu tadi untuk yang dinilai adalah ya, ini proyek pertama adalah kebinekaan global ya, kebinekaan global yang ada deskripsinya. Dari sikap 1 sampai sikap 5. Maka di bagian input nilainya juga berkebinekaan global saja. Untuk yang lain yang beriman ini nggak perlu karena nggak ada sikap yang dinilai ya, cuma berkebinekaan global. Nah, kita masuk ke input nilai yang berkebinekaan global, yaitu sikap pertama sampai sikap ke-5 saja yang dinilai. Sikap ke-6 nggak ada, terus beriman ini juga kosong ya karena tidak dinilai. Nah, untuk isinya boleh ketik manual BB kayak gini boleh, seperti itu boleh. Atau bisa juga dengan memilih drop down yang ada di sini. Jadi nilainya itu apa, milih yang mana silakan, disesuaikan saja. Nah, silakan diisi sesuai dengan perolehan nilai yang dicapai oleh siswa itu ya. Dan seterusnya sampai akhir ya, sampai siswa yang terakhir. Kayak gini caranya. Tinggal dipilih nilainya saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal dinilai, atau bisa juga ketik manual, atau bisa juga copy paste dari file yang lain, asalkan untuk isiannya adalah BB tadi, ada MB, PSH, dan SB. Nah, terus untuk pastenya itu pastikan pastenya paste manual ya. Misalkan saya copy, terus pilihnya adalah paste spesial,
terus yang values ya, ini ya, paste spesial yang values. Tidak boleh langsung paste langsung, nanti mungkin kalau paste langsung ikut ke bawah untuk formulanya. Dan seterusnya ini ya, silakan dilanjutkan saja. Jangan lupa diklik tombol simpan atau save. Nah, artinya nanti menyimpan nilai yang di berkependekan global. Silakan dilanjutkan ke aspek-aspek yang lain. Tadi untuk proyek pertama itu ada ini ya. Nah, ini proyek pertama ada berkependekan global dan bernilai kritis. Bernilai kritis itu sampai sikap ketiga. Nah, artinya saya mengisi juga di berkenalan kritis ini 1 sampai 3 ya. Silakan diisi ini. Ya. Kalau diisi, dipilih bisa, ketik manual juga bisa. Pas ya. Dan seterusnya. Ini karena sudah diisi semua berkenalan global dan berkenalan kritis, tinggal diklik tombol save atau simpan. Nah, seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan ke project yang berikutnya. Ini kan masih kosong, silakan diisi sesuai juga tadi aspek yang dinilai, apakah berkenalan global atau gotong royong atau mandiri. Tadi bisa dicek di sini ya, di deskripsi. Sikap atau project kedua itu apa saja, berkenalan global, gotong royong, dan mandiri. Ada 3, silakan disesuaikan saja ya. Nah, kalau sudah diisi nilainya ya, sudah diisi nilainya, nilai P5 nya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini sudah ada nilainya. Maka otomatis nilai ini akan terkonversi ke simbol centang. Tadi untuk panduannya kan di sini kan isinya cuma centang-centang ya. Centang-centang sesuai dengan nilai yang diperoleh. Kalau misalkan bergotong royong ini kerjasamanya nilainya adalah SB atau sudah berkembang, maka otomatis centangnya adalah di sini ya, bukan di kolom yang lain. Tadi juga sama ini. Misalkan berkependekan global untuk agil atau siswa pertama itu BB. Maka otomatis nanti di bagian centangnya juga menyesuaikan. Ini agil, terus BB adalah yang ini. Nah ini ya, ini centangnya menyesuaikan. Jadi untuk MB, BSA, dan SB ini kosong, tidak ada centangnya karena tadi untuk pengisian sikap pertama adalah BB. Dan ini nanti menyesuaikan dengan yang ada di database tadi ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian akan ada catatan proses di sini. Di bagian bawah setiap project akan muncul catatan proses. Lah ini untuk catatan proses ini, hitung inputnya atau cara ngisinya itu di bagian input nilai P5, terus geser ke sebelah kanan. Nah ini catatan proses. Silakan diketik manual ya, ketik manual boleh, atau copy paste dari dokumen yang lain juga bisa. Ini saya copy paste dari sini saja, saya kopikan. Oke, ini catatan proses untuk siswa pertama sudah diisi. Silakan dilanjutkan ke siswa kedua, ketiga, dan seterusnya untuk semua proyek yang dilakukan ya. Oke, seperti itu. Silakan nanti bisa dimasukkan bagian catatan proses. Catatan proses ini nanti munculnya di bagian bawah. Nah, di sini. Nah, ini catatan proses ini. Munculnya di sini. Sesuai dengan panduan ya. Panduannya juga ada catatan proses. Oke, seperti itu saja untuk cara mengisi nilainya. Nanti untuk centang-centang ini menyesuaikan nilai yang sudah kita berikan. Untuk catatan proses berarti dari tabel tadi yang sudah kita buat. Dan nanti untuk proyek kedua, proyek ketiga nanti muncul di bawahnya dengan cara atau proses yang sama. Oke, seperti itu saja. Ini langkahnya sudah selesai. Terus kemudian silakan tinggal klik tombol cetak rapot P5. Nah, untuk cetaknya di sini di menu cetak bisa, apakah mau di print, ya, di print, ini cetak halaman atau cetak ke file PDF. Itu nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Oke, sekian saja untuk tutorial cara mengisi nilai P5 dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, rapot SMKPK, silakan menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Nanti saya akan berikan atau saya kasih cara untuk mendapatkannya. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.